Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya tetap sehat ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Pada pagi hari ini adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran untuk siap memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan dalam nama Yesus. Oleh karena kuasa darah Tuhan kita harus berani tampil beda. Yuk kita mau berdiri bersama-sama, kita mau tampil beda dari teman-teman kita yang lain. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan seperti rusa yang haus.
berkati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh memuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kakak-kakak kami yang akan menyampaikannya, berkatilah kami supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom, Merdeka! Selamat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kepada adik-adik semua Sekolah Minggu GSI Talitha Kumlawang. Dan pada hari ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini berjudul Kekuatan dari Pujian. Yuk kita buka di kitab Yosua, pasalnya ayat yang Yosua 6, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-20. Yosua pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-20. Adik-adik bisa pause video ini sejenak untuk membacanya bersama dengan orang tua. Nah, adik-adik sudah membacanya. Kalau adik-adik belum sempat membacanya, Kak Wahyu akan ceritakan sedikit kisah tentang Yosua 6 ayat yang ke-20. Nah, Yosua 6 ayat yang ke-20 ini bercerita tentang tembok Yeriko. Bagaimana tembok Yeriko itu runtuh? Kenapa sih Kak hanya sebuah tembok saja itu bisa menjadi cerita yang sangat luar biasa? Karena pada waktu itu setelah Musa meninggal, maka bangsa Israel dipimpin oleh seseorang yang bernama Yosua. Yosua menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan di tengah perjalanan mereka harus mengalami berbagai perang dan berbagai halang rintangan. Dan mereka akan tetap bersama-sama dengan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib lewat perang-perang itu. Termasuk bagaimana cara meruntuhkan tembok Yeriko. Kenapa? Karena tembok Yeriko begitu luas dan begitu besar. Ketika Kak Wahyu baca, tembok Yeriko memiliki tingginya itu 14 meter dan lebarnya 6 meter. Dan bukan hanya satu tembok, tapi ada dua tembok. Di bagian depan, yaitu bentengnya, dan juga di bagian belakangnya juga. Jadi kota itu benar-benar sangat terlindung. Dan orang-orang di kota itu merasa sangat sombong karena mereka terlindung dari berbagai bahaya yang mengintai mereka di luar. Banyak bangsa-bangsa yang mau menghancurkan tembok Yeriko, tetapi tidak ada satu bangsa pun yang bisa menghancurkan tembok Yeriko itu kecuali bangsa Israel. Lalu, apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka datang kepada Tuhan, dan kemudian apa yang Tuhan katakan? Yang Tuhan katakan ada di Yosua pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu harus mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah adik-adik, Tuhan mengatakan bahwa akulah yang akan berperang. Sekarang kamu harus membawa prajurit-prajurit, kemudian membawa 7 orang imam dan tabut perjanjian. Jadi ada prajurit, ada di depan barisan ada prajurit-prajurit, kemudian di belakangnya ada 7 imam yang membawa sangkakala, dan di belakang 7 imam itu ada tabut perjanjian, dan setelah itu baru barisan penutup, yaitu seluruh bangsa Israel. Mereka mengelilingi tembok Yeriko itu 1 kali sehari selama 6 hari. Jadi selama 6 hari mereka berputar itu 1 kali saja tanpa ada suara. Jadi mereka hanya diam memutari tembok itu sambil melihat tembok itu sekelilingnya. Dan pada hari yang ke-7, mereka mengitari tembok itu 7 kali. Jadi pada hari yang ke-7, prajurit, ada imam yang membawa 7 imam yang membawa sangkakala, dan ada tabut perjanjian dan barisan penutup. Mereka mengitari tembok itu sebanyak 7 kali. Dan pada putaran yang ke-7, imam meniup sangkakala dan semua bersorak-sorai. Maka apa yang terjadi? Hancurlah seluruh tembok itu oleh karena sorak-sorai dari bangsa Israel. Nah, adik-adik,
Dari kisah ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang kita pelajari adalah Tuhan ikut berperang bersama-sama dengan kita, dan Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan di luar nalar pikiran kita. Nah, sekarang Kak Wahyu mau tanya nih, apa sih sorak kemenangan itu? Nah, sorak kemenangan adalah teriakan bahagia karena kita sudah menang. Teriakan bahagia karena orang-orang ini sudah menang. Jadi ketika contoh nih, kalau misalnya adik-adik pernah melihat pertandingan sepak bola atau pertandingan olimpiade dan kemudian jagoan kita menang nih, kita akan bersorak, yes, menang, yeay. Nah, atau ketika kita mengikuti lomba 17 Agustusan, kalau misalnya di wilayahnya adik-adik sudah ada lomba 17 Agustusan, mungkin adik-adik kemudian ikut lomba dan kemudian menang, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik akan bersorak kegirangan dan mengatakan, yes, aku menang. Sama seperti itu adalah sorak kemenangan. Dan bisa bayangkan bangsa Israel yang banyak itu mengitari tembok Yeriko, dan pada putaran yang ketujuh mereka bersorak-sorak. Mereka memuji Tuhan, mereka bersorak-sorak kemenangan. Meskipun tembok itu belum runtuh loh adik-adik. Nah, apa yang kita pelajari lagi dari kisah tentang runtuhnya tembok Yeriko ini? Kita mau sama-sama mengandalkan Tuhan di dalam setiap pertandingan kita setiap hari. Kita mau sama-sama mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita, di dalam belajar kita, dan di dalam pertandingan-pertandingan kita setiap hari. Kak Wahyu, pertandingan apa yang kita lakukan setiap hari? Pertandingan yang kita lakukan setiap hari adalah pertandingan melawan si jahat atau pertandingan melawan dosa. Mungkin adik-adik pernah merasakan bahwa berbuat begini loh enak, berbuat ini loh enak. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar bisikan-bisikan seperti itu. Tetapi kita harus mengalahkannya. Mungkin iblis akan merayu kita, iblis akan menggoda kita untuk melakukan dosa, untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Tetapi sekali lagi, mari kita menang di dalam pertandingan itu. Bagaimana Kak caranya menang di dalam pertandingan seperti itu? Caranya adalah, satu, kita mau mengandalkan Tuhan, dan yang kedua, kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan sama seperti bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mereka bersorak untuk mengalahkan tembok Yeriko karena mereka tahu bahwa mereka memiliki Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan Allah orang Israel sama seperti Tuhan yang kita sembah. Ia mau mengalahkan segala sesuatu hal yang rintang di depan kita ketika kita percaya dan ketika kita mengandalkan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita mau tetap memuji Tuhan dan bersyukur. Sama seperti bangsa Israel yang bersorak dan memuji Tuhan karena Tuhan telah berperang menghancurkan tembok Yeriko. Kita juga harus sama. Kita harus memuji dan bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Dan percayalah, pertandingan yang kita lalui setiap hari akan kita menangkan bersama-sama dengan Tuhan. Yuk, kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, dan kita mau memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau belajar untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Kami mau senantiasa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau, kami mau percaya kepada Engkau, bersyukur dan senantiasa memuji Engkau ya Tuhan. Dan Bapa, biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan itu semua dapat memuliakan nama-Mu yang di surga. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat akan Engkau dan senantiasa bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih juga untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa kami dan memulihkan keadaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.